Baik, Adik-adik, sekarang kita akan masuk ke dalam video pembelajaran biologi untuk alat reproduksi pada wanita. Untuk paket yang reproduksi pada wanita ini, Adik-adik nanti bisa lihat soalnya di ujian nasional dalam bentuk gambar. Satu soal sih, tapi kalau kayak gini lewat sayang ya. Nah, kemudian dalam kehidupan sehari-hari, kalau kita tahu alatnya kayak apa, fungsinya kayak apa, untuk yang satu ini perlu dijaga bagus-bagus. Soalnya ini akan berguna untuk kelangsungan hidup spesies manusia berikutnya. Oke, nah Adik-adik untuk alat reproduksi wanita nanti kita akan sama-sama bahas itu ada dua ya. Bagian luar atau eksternal dan bagian internal dalam ya. Nah untuk bagian luar yang eksternal kita akan kenalan dulu ada sebuah nama bernama vulva. Nah ternyata vulva ini adalah muara dari dua saluran. Jadi ada di situ keluar dari saluran urin juga termasuk vagina ya. Nah, vagina sendiri nanti akan dilindungi oleh labia atau bahasa Indonesianya bibir ya. Nanti ada yang disebut dengan labia minora dan labia mayora. Nah, di ujung depan vulva inilah terdapat istilah klitoris. Di sini si klitoris ini banyak sekali saraf-sarafnya ya. Jadi sangat sensitif untuk yang perempuan. Dan adik-adik sekalian, saya titip pesan buat kamu semua. Sekali lagi, topik ini bukan topik porno aksi, pornografi. Ini adalah topik biologi nyelamatin ujian nasional. Oke? Nah, oke adik-adik, nah sekarang kita akan lihat bagian yang paling sering keluar di ujian nasional yang tadi kakak sebutkan di awal. Pakai gambar ya. Alat reproduksi internal pada wanita, kita mulai dari sepasang ovarium. Nah, sepasang ovarium kiri dan kanan ini bentuknya oval ya, panjangnya 3 sampai 4 cm. Tapi isinya banyak banget ya. Ada 400.000 folikel atau bahasa keren dari kantung itu ya. Dan yang amazingnya adalah sudah terbentuk sebelum wanita itu lahir ya. Dan kalau nanti ditanya di ujian nasional adik-adik sering tanya fungsi dari ovarium. Yang pertama adalah menghasilkan ovum atau sel telur. Dan nanti di video belakang kita akan bahas gimana sih tata cara bikin ovum ya. Pakai pembelahan sel namanya oogenesis ya. Terus yang terkenal dari ovarium adalah fungsinya menghasilkan hormon yang mungkin ada sering dengar juga ya, namanya estrogen dan progesteron. Oke. Bagian internal yang nanti harus kalian kuasai sebagai skill untuk nyelamatin ujian nasional adalah saluran telurnya atau disebut dengan tuba falopi. Nah, bagian ini panjangnya sekitar 10 cm dan bagian pangkalnya tuh bentuknya kayak corong ya gitu, oke. Namanya infundibulum. Nah, tapi ujungnya infundibulum itu ada yang kayak jumbai-jumbai gitu ya. Nah, nama spesifiknya disebut dengan fimbria ya. Dan fungsi si fimbria ini adalah untuk menangkap ovum saat terjadinya ovulasi atau pelepasan sel telur ya. Dan kalau nanti ditanya spesifikasi tuba falopi fungsinya buat apa sih? Nah ini ya sering keluar di ujian nasional ya. Fungsinya adalah tempat terjadinya fertilisasi. Kita tahu bersama istilah itu adalah mengacu pada proses bertemunya sel telur dengan sel spermatozoa. Setelah terjadinya fertilisasi, tadi sel telur sudah dibuahi oleh sel spermatozoa, maka nanti akan menjadi zigot. Dan zigot nanti akan berkembang jadi embrio ya, kemudian jadi janin itu pada rahim. Nah, ini ya bagian rahim ya. Bahasa kerennya disebut dengan uterus. Dindingnya tebal adik-adik, berotot gitu ya. Nah, kalau yang lapisan dalamnya yang berotot ini namanya endometrium ya. Banyak banget pembuluh darahnya dan nanti bagian rahim di ujungnya menyempit. Itulah yang disebut dengan serviks. Nah, serviks ini adik-adik perlu dijaga kesehatannya karena ini terkenal sering kena kanker ya kalau pada perempuan gitu.
Tapi kalau misalnya spesifikasi UN suka nanyanya uterus fungsinya buat apa ya? Oke, jawablah dengan tempat berkembangnya embrio. Kemudian bagian reproduksi internal wanita yang lainnya adalah vagina, dan ini berfungsi sebagai tempat kopulasi ya. Ini adalah proses penyaluran spermatozoa ke organ reproduksi wanita ya. Dan fungsi lainnya adalah ada dua pilihannya. Kalau wanita ini tidak aktif secara seksual, ini merupakan saluran keluarnya darah saat menstruasi. Tapi kalau wanita ini aktif secara seksual, kemudian hamil gitu ya. Nah, inilah saluran yang menjadi tempat saat bayi lahir. Seperti tadi saya bilang di awal, ini keluar di ujian nasional loh. Bener Adek, ini masih anget. 2017 soalnya pakai gambar seperti ini. Oke, kita sama-sama lihat ya. Bagian X. Oke. Katanya berfungsi buat apa sih? Apakah A, B, C, atau D ya? Oke. Nah, sekarang Adik-adik kita lihat dulu. Organ X itu apa sih? Betul banget. Organ X adalah tuba Fallopi atau saluran telur. Barusan kita juga belajar ya. Itu fungsinya buat apa sih? Itu adalah tempat fertilisasi, tempat sel telur dibuahi oleh spermatozoa. It means jawabannya adalah betul banget, jawabannya C ya. Sukses buat ujian nasional kamu. Oke, sebelum videonya berakhir, kakak akan kasih kamu beberapa istilah yang harus kamu kuasai supaya skill mendapatkan nilai bagus di ujian sekolah sampai ujian nasional aman ya. Yang pertama adalah tentang tadi saya sebutin oogenesis ya. Apa itu oogenesis? Itu adalah proses pembentukan ovum atau sel telur di ovarium. Spesifikasinya di video berikutnya ya. Kemudian ada istilah ovulasi. Pelepasan telur ya, dalam hal ini sih oosit sekunder dari folikel matang di ovarium. Kemudian yang ketiga ada yang namanya fertilisasi, proses pembuahan ovum oleh spermatozoa di tuba Fallopi ya, kayak soal UN 2017 tadi. Kemudian nah ini ada yang namanya implantasi atau mungkin ada juga ya yang nyebutnya nidasi gitu. Nah ini adalah istilah untuk tertanamnya embrio pada dinding endometrium rahim ya, dalam uterus itu tadi. Dan yang terakhir ini walaupun itu sih urusan perempuan ya, tapi yang cowok juga perlu tahu ya. Ada istilah namanya menstruasi atau haid. Ini sebetulnya adalah peristiwa meluruhnya endometrium uterus ya. Oke, jadi yang tadi dibilangin ototnya tebel, banyak pembuluh darahnya ya. Saat wanita ini tidak aktif secara seksual, tidak ada proses fertilisasi gitu, maka luruh itu dinding rahimnya. Itulah perdarahan yang terjadi secara periodik karena sel telur tidak dibuahi tadi.